Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Awang Kurniratri, NIM A710190117 dari kelas A, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester perakitan komputer dan praktek. Langsung saja pada videonya, yaitu cara merakit PC menggunakan software Cisco IT Essential Virtual Desktop. Kita masuk ke Cisco IT Essential Virtual Desktop, kemudian masuk ke menu tes, dan kita bisa langsung untuk menyusun atau merakit PC. Yang pertama di sini ada power supply, kita masukkan sesuai dengan casingnya, kita balik, lalu kita masukkan. Untuk skrup jumlahnya sekitar 4. Nah, dipasang seperti itu. Lanjut ke motherboard. Di sini ada RAM 1 dan RAM 2. RAM atau Random Access Memory merupakan ruang penyimpanan untuk berbagai data aplikasi yang masih aktif. RAM juga digunakan untuk menyimpan data sementara. Jadi semakin besar RAM akan semakin mudah dan juga cepat PC-nya. Langsung pada pemasangan RAM 1, masukkan RAM sesuai dengan PIC-nya, kita luruskan, kita putar, luruskan dan masuk. Tutup tuas di sampingnya. Kemudian lanjut ke RAM yang kedua, sama, kita luruskan, kemudian masuk, tutup. Lanjut untuk CPU, masukkan CPU sesuai dengan soketnya, kita putar dan juga tutup. Selanjutnya adalah thermal compound. Thermal compound ini tujuannya untuk memperkecil jarak antara CPU dan juga heatsink sehingga udara tidak akan masuk. Pasang heatsink di atas CPU, kemudian kencangkan. Lanjut untuk memasangkan kabel sesuai portnya, kita masukkan. Setelah itu kita install motherboard. Ini kita luruskan aja sesuai tempatnya. Nah, di sini ada sekitar 11 skrup, kita pasang untuk menahan motherboard. Nah, selanjutnya di sini ada adapter fungsi. Kemudian di sini ada beberapa adapter seperti NIC, wireless NIC, dan juga video adapter. Yang pertama, NIC ini letaknya di tengah. Saat memasangkan, usahakan pegang pada tepi dan jangan dipegang bagian komponen ataupun bagian elektronik. Ditekan lalu pasang skrup. Yang kedua ada wireless NIC, diletakkan di bagian kiri. Pemasangannya sama dengan NIC. Begitu juga dengan video adapter. Kemudian ada hard disk yang merupakan penyimpanan data untuk menyimpan dan juga mengambil informasi digital. Ini diletakkan di bagian sini, diluruskan dan masukkan. Terakhir di skrup. Optical drive ini berfungsi untuk menyimpan data dari dan ke media cakram optik seperti
CD atau DVD. Letaknya di bagian atas, diluruskan, masukkan dan ditekan, di scrub. Dan yang di bagian bawah ini adalah floppy drive untuk penyimpanan data juga, di scrub jangan lupa. Lanjut, sebelumnya kita pasang kabel-kabel yang ada pada power supply-nya tadi. Yang pertama di sini kabel power diletakkan di bagian sini, disesuaikan dengan portnya, kemudian kita pasang. Kemudian ada kabel ini dimasukkan ke bagian motherboard, ini juga disesuaikan dengan portnya. Kemudian kabel yang berwarna abu-abu ini di bagian sini tinggal dimasukin aja, dan yang ini di sini, ini di bagian sini, ini juga harus disesuaikan portnya. Nah, kemudian di bagian motherboard ini diletakkan di sini. Setelah kabel-kabel sudah terpasang, kita pasang patah kabel. Ini ada 2 sambungan. Yang pertama di bagian sini, dan sambungan yang satunya di bagian sini. Lanjut, untuk floppy kabel ini juga ada 2 sambungan. Sambungan pertama di bagian sini diluruskan, kemudian dimasukkan, dan sambungan yang satunya di bagian sini. Lanjut, kabel SATA untuk menghubungkan hard disk ke motherboard. Ini portnya bentuk L, dan yang satunya di bagian sini. Untuk kabel-kabel internalnya sudah, kita masuk ke case panel ini untuk melindungi komponen di dalamnya dari debu-debu. Kemudian kita kunci dengan skrup, sekitar 6 skrup. Lanjut, pemasangan kabel eksternalnya. Pertama, monitor di bagian sini, kemudian disesuaikan dengan portnya. Lanjut, kabel keyboard berwarna ungu. Kemudian mouse kabel hijau. USB di sini. Dan kabel Ethernet yang menghubungkan komputer satu ke komputer lain. Ini fungsinya hampir sama dengan WiFi. Kemudian wireless antena untuk menyalurkan sinyal internet. Dan yang terakhir ada power cord, penghubung power supply ke monitor. Maka kalau sudah disambungkan, monitor akan hidup.
Jadi seperti itu kurang lebihnya cara merakit PC. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.